Berawal dari pengantaran barang titipan tahanan, Aibda Roni tega memperkosa dan membunuh dua remaja, yaitu Rizka Fitria dan Aprilia Cinta. Cerita nyata ini terjadi di Medan, Sumatera Utara dari anggota polisi Polres Belawan. Kedua jasad korban ditemukan secara terpisah. Korban dibunuh oleh anggota polisi yang bernama Aibda Roni Saputra. Kedua korban diruda paksa sebelum dibunuh. Bagaimana kronologinya? Tetap di Beda Alam. Kasus pembunuhan yang dialami oleh dua sahabat di Medan, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Pelaku adalah anggota polisi berpangkat Aibda. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka menghabisi nyawa kedua korban karena merasa sakit hati. Kedua korban yakni AC 13 tahun dan juga RF 21 tahun. Mereka ditemukan tewas di tempat yang berbeda pada Senin 22 Februari pagi. Ceritanya begini, Aibda Roni, seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Belawan. Ia memang anggota polisi, namun sering bermasalah. Aibda Roni sering meninggalkan tugasnya karena sering tidak masuk, dan di pergaulan pun ia jarang berinteraksi bersama teman-temannya yang sesama anggota polisi. Wanita yang bernama Rizka Fitria adalah salah satu korban pembunuhan Roni. Ia seorang pegawai harian lepas di Polres tersebut. Pembunuhan terjadi akibat sakit hati Roni terhadap Rizka. Nah, beginilah kronologi kejadian terjadi. Cerita diawali dari seorang perempuan yang bernama Cahaya. Cahaya adalah bibi dari Rizka. Ketika itu, anak dari Cahaya ditahan di tahanan itu. Namun, Cahaya ingin menitipkan barang untuk anaknya. Karena Rizka, keponakannya itu, bekerja di tahanan itu, Cahaya meminta tolong terhadap Rizka untuk mengantarkan barang itu. Barang yang berupa sabun, odol, dan obat-obatan. Lalu, Rizka menerima pesanan itu dan mengantarkannya ke pos piket. Namun tetapi, ketika itu yang bertugas piket adalah Roni. Lalu, Rizka menitipkan kepada Roni untuk diantarkan kepada tahanan. Titipan itu diberikan Rizka pada hari Kamis 4 Februari 2021. Namun tetapi, hingga tanggal 6 Februari, titipan itu tak diberikan Roni. Hingga bibinya Rizka menelpon Rizka bahwa titipan itu belum diterima anaknya. Dan Rizka pun bilang ke bibinya, "Iya Bi, nanti saya bilang." Hingga tanggal 7 Februari, Rizka pun menemui Roni. Namun, ketika itu Roni tidak masuk. Ia masuk besok tanggal 8 Februari. Ketika pulang kerja, Rizka menemui bibinya dan bilang bahwa yang dititipkan barang tidak masuk hari ini, tetapi ia masuk esok hari. Lalu, keesokan harinya, 8 Februari, Roni pun kembali bertugas. Lalu, Rizka datang untuk menemuinya. Rizka datang ke pos piket. Nah, berawal dari sanalah terjadi percekcokan dan perdebatan antara keduanya.
Roni berjanji akan mencari paket itu. Roni lalu meminta nomor HP Rizka bahwa jika paket itu ditemuinya, dia bisa menghubungi Rizka. Hari pun berganti. Singkat cerita, pada hari esoknya, Roni tiba-tiba menelpon Rizka. Ia menghubungi Rizka untuk bertemu dengan alasan untuk membicarakan masalah titipan tersebut. Roni membuat alasan bahwa titipan yang dicari Rizka sudah ada pada dirinya. Lalu, Rizka dan Roni membuat perjanjian untuk bertemu esok hari di Polres Belawan. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Roni berangkat dari rumahnya menggunakan mobil Xenia miliknya. Namun sebelum berangkat, Rizka minta ditemani oleh tetangganya yang bernama Aprilia Cinta yang berumur 13 tahun untuk ikut menemaninya. Mereka pun berangkat. Sesampainya di Polres Belawan, Roni kemudian menyuruh Rizka dan Aprilia untuk naik ke dalam mobilnya. Lalu mereka pun masuk. Rizka merasa ada yang aneh. Rizka sempat curiga dan bertanya kepada Roni, "Mau kemana kita, Pak?" Roni lalu menjawab, "Tapi mau mengambil titipan." Lalu Roni melaju dan mengarah ke Jalan Haji Anif, Kecamatan Percut, Seuntuan, Kabupaten Deli Serdang. Roni mengatakan, "Masalah paketmu nanti saja kita ambil." Lalu Rizka menjawab, "Jangan begitulah, Pak." Roni menjawab lagi, "Ya udah, sabar dululah." Ternyata Roni punya niat jahat. Ia tertarik terhadap tubuh Rizka. Ia sangat bernafsu kepada Rizka. Dengan nekat, Roni tiba-tiba menarik tangan Rizka. Lalu karena kaget, Rizka langsung menolaknya. Roni yang sudah penuh nafsu langsung memeluk dan meremas buah dada Rizka. Lalu Rizka pun memberontak dan berteriak. Aprilia yang melihat kejadian itu juga ikut berteriak. Roni pun mulai panik. Namun Roni langsung melakukan penganiayaan terhadap kedua gadis itu. Kepala kedua korban ia pukul dan ia benturkan ke kursi, sehingga kedua korban lemas tak berdaya. Ia lalu memborgol kedua tangan korban dan melakban mulut korban agar tak bisa berteriak. Ketika korban tak sadarkan diri, lalu Roni membawa korban ke Hotel Alam Indah di Jalan Ginting, Kelurahan Simpang Selayang. Lalu, tanpa sepengetahuan penjaga hotel, Roni membawa kedua korban ke dalam kamar hotel. Ketika di dalam kamar hotel, Roni ingin memperkosa Rizka. Namun tetapi saat itu Rizka dalam kondisi datang bulan. Lalu karena hasrat nafsunya memuncak, akhirnya ia melampiaskan kepada Aprilia. Setelah puas melakukan ruda paksa, Roni lalu membawa korban ke rumahnya dengan posisi tangan diborgol dan mulut dilakban. Sebelum sampai di rumah, Roni menelpon istrinya kalau dia menuju jalan pulang dan meminta dibukakan pintu pagar. Sesampainya di rumah, Roni langsung membawa kedua korban ke dalam kamarnya. Namun ketika itu, istrinya berkata, "Kenapa kedua korban dibawa ke dalam kamar?" Namun istrinya diancam. Dia disuruh diam dan akan dibunuh jika istrinya banyak tanya. Hingga hari pun berganti. Keesokan harinya,
pikiran Roni mulai takut jika nanti aksinya itu ketahuan oleh orang lain. Akhirnya, Roni berniat untuk menghabisi nyawa kedua korban. Sepulang dari tugas, Roni lalu menghabisi kedua korban dengan cara disekap mulutnya hingga tewas. Lalu, kedua jasad korban ia buang secara terpisah. Singkat cerita, hingga akhirnya mayat Rizka dan Aprilia pun ditemukan oleh warga. Polisi pun mulai melakukan penelusuran dan mengumpulkan bukti-bukti. Akhirnya, pembunuhan itu terungkap. Semua bukti tertuju kepada Aibda Roni. Lalu, pihak kepolisian pun melakukan penangkapan terhadap Aibda Roni. Kini, Aibda Roni Saputra harus mempertanggungjawabkan dengan perbuatan jahatnya itu. Akibat ulahnya itu, ia pun harus kehilangan karirnya sebagai anggota kepolisian. Aibda Roni dijatuhkan hukuman mati dan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian.